Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan kelima mata kuliah analisis vektor. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dot product vektor atau hasil kali skalar dari dua vektor gitu ya. Teman-teman kemarin sudah pelajari atau mengingat kembali lebih tepatnya ya tentang deskripsi atau sifat dari dot product di mana dua vektor yang dikalikan menghasilkan skalar gitu ya. Skalar di sini adalah semesta dari atau subset ya, bagian dari himpunan bilangan real begitu. Nah, kemudian ada beberapa sifat juga yang ada di operasi pada dua vektor yang kita kalikan secara hasil kali titik ya, yang skala-skala secara dot product gitu ya. Nah, di sini ada 5 sifat di mana bersifat komutatif, distributif, dan juga apa ini namanya? Perkalian dengan skalar, jadi bisa teman-teman bolak-balik gitu ya, dan juga perkalian dengan vektor 0 pasti akan menghasilkan nilai 0. Kemudian suatu vektor yang dikalikan dengan vektornya sendiri akan menghasilkan nilainya akan sama dengan vektor itu panjang vektornya, ini panjang vektor ya, panjang vektor dikuadratkan nilainya. Jadi nanti sifat 5 ini akan kita pakai di materi kita selanjutnya gitu ya. Jadi ketika ada vektor yang sama dikalikan bukan vektor yang sama. Jadi jika ada suatu vektor dikalikan dengan dirinya sendiri, maka nilainya adalah panjang vektor tersebut dikuadratkan, gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman sudah latihan soal, ada 3 ya, ada 3 poin. Kemudian untuk latihan soalnya belum ketika saya membuat video, maksudnya ketika saya membuat video belum sempat saya baca. Jadi nanti bisa dilihat di komen saja kalau misalkan ada catatan saya gitu ya. Oh iya, mumpung ingat juga teman-teman yang di catatan komen saya di lembar tugas masing-masing itu kan ada skor ya. Jadi angka setelah deskripsi atau setelah catatan saya itu adalah angka skor dari masing-masing nomor. Ketika saya menjumlahkannya keliru, teman-teman bisa bantu saya untuk memeriksa juga gitu ya. Khawatirnya saya menjumlahkan keliru sehingga teman-teman bisa tulis komen di bawah situ. Insya Allah akhir minggu ini saya periksa gitu ya. Saya periksa apakah teman-teman menyampaikan ada kesalahan hitung dari saya atau mungkin ada komentar saya yang ternyata tidak sesuai dengan jawaban yang teman-teman berikan gitu ya. Jadi bisa ditulis di komen tugas ya, nanti saya periksa akhir minggu ini untuk komen tugasnya gitu. Untuk tugas insya Allah saya periksa hari ini dan besok begitu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke pembahasan terkait dengan sifat atau di sini lebih tepatnya ke menentukan sudut antara dua vektor begitu ya. Nah, di menentukan sudut antara dua vektor ini kita memanfaatkan hukum kosinus, di mana saya yakin teman-teman sudah hafal ya, hukum kosinus ini berbunyi kalau di sini saya ingin mencari panjang A, nah panjang A di sini bisa kita peroleh dengan A kuadratnya atau panjang A kuadrat bisa kita peroleh dengan B kuadrat panjang sisi AC ya, B kuadrat ditambah C kuadrat adalah panjang sisi AB dikurangi dengan 2 kali panjang B dan panjang C atau B dan C ini kan sudah menunjukkan panjang ya.
2 kali BC kosinus sudut yang mengapit antara B dan C, atau sudut yang mengapit antara ruas garis AC dan ruas garis AB. Gitu. Nah, ketika kita melihat garis-garis pada segitiga ini sebagai suatu vektor, gitu ya. Misalkan di sini ada vektor U yang tentu saja merepresentasikan titik A ke titik C ya. Titik A ke titik C, saya representasikan dengan vektor U. Kemudian dari titik A ke titik B, saya representasikan dengan vektor V, sehingga tetanya adalah sudut antara vektor U dan vektor V. Gitu. Nah, vektor BC ini adalah hasil dari vektor U dikurangkan dengan vektor V. Gitu ya, kalau vektor V-nya ini teman-teman negatifkan, maka dari pangkal ke ujung vektor U ini kan berarti U ditambah min vektor V. Gitu ya. Sehingga ruas garis BC dari titik B ke titik C ini diwakili oleh vektor U dikurangi vektor V. Gitu. Nah, bagaimana menentukan sudutnya? Gitu ya. Kalau dari hukum kosinus yang segitiga ini, berarti kan cos A sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, cos A sama dengan A kuadrat, benar ya, dikurangi B kuadrat, dikurangi C kuadrat, dibagi dengan min 2BC. Nah, kalau di vektor, nah bagaimana kita menemukan kosinusnya, gitu ya. Perhatikan panjang vektor U dikurangi vektor V, ini kan A tadi ya, A kuadrat, A itu adalah panjang, berarti di sini panjang vektor U dikurangi vektor V kuadrat, sama dengan panjang vektor U, B kuadrat, ditambah panjang vektor V kuadrat, di sini tadi C ya, dikurangi dengan 2 kali panjang vektor U dikali panjang vektor B kosinus theta, gitu ya. Nah, kasus lainnya adalah ketika kita punya panjang U min V kuadrat, seperti di sifat 5 ya, sifat 5 yang sebelumnya. Nah, itu berarti kita bisa memperolehnya dari vektor U min vektor V dikali vektor U min vektor V, ya kan? Ketika vektor yang sama di dot produkkan, maka nilainya akan sama dengan panjang vektor itu dikuadratkan. Kayak di sifat 5, teman-teman nanti bisa lihat lagi. Nah, dari dua persamaan ini, kita nanti bisa dapat nilai kosinus tetanya, di mana ada persamaan baru di sini, yaitu kosinus theta dikali dengan panjang vektor V dikali panjang vektor U sama dengan dot produk antara vektor U dan vektor V. Gitu ya. Jadi ketika membahas sudut atau mencari sudut, teman-teman bisa juga menggunakan dot product. Dengan syarat yang diketahui adalah panjang vektor U dan panjang vektor V, serta sudut antara vektor U dan vektor V. Kalau mau cari kosinusnya, berarti teman-teman bisa memanipulasi sendiri ya. Jadi kosinus theta, kalau berdasarkan persamaan terakhir ini adalah vektor U dot produk vektor V sama dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V. Itu adalah nilai dari kosinus tetanya. Gitu. Nah, nanti dari dua persamaan ini ya, persamaan yang merujuk pada hukum kosinus dan juga sifat nomor 5 dari vektor yang di slide sebelumnya, itu teman-teman saya serahkan sebagai tugas. Insya Allah kalau dicari di web atau di bukunya Parcel ya, yang kalkulus 2,
itu sudah ada, nanti teman-teman silakan pahami, kemudian ditulis sesuai dengan pemahaman teman-teman, bagaimana dari dua ini menjadi persamaan yang terakhir. Tapi nanti saya tuliskan di tugas latihan soal di slide ini nanti. Di slide selanjutnya maksud saya. Oke, next kita ke beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang sudut antara dua vektor. Berarti ada beberapa kemungkinan ya kan, kalau sudut berarti kita bisa lihat sudut yang istimewa gitu ya, bahwa sudut ini mengindikasikan hubungan antara dua vektor gitu ya. Jadi kita bisa melihat hubungan antara dua vektor dari sudutnya gitu ya. Misalkan ketika sudutnya 0 derajat ya, atau sudut antara dua vektornya 180, apa yang terjadi atau hubungan apa antara kedua vektor ini? Apakah baik-baik saja atau tidak? Oke. Nah, untuk sudut 0 derajat dan 180 otomatis dia bisa segaris ya atau paralel gitu ya. Tapi melihat sifat segaris dan paralel, teman-teman pasti bisa memastikan kalau dia paralel gitu ya. Karena segaris kemarin yang sudah kita bahas, segaris bisa dipastikan kalau memang kita tahu titik awal dan titik akhir atau titik pangkal dan titik ujung dari vektor-vektor yang vektor-vektor yang ada gitu ya. Tapi terlepas dari itu, maka ketika sudutnya 0 derajat atau 180, pasti kedua vektornya itu adalah paralel gitu ya. Nah, ketika sudutnya 90, ini kita juga punya istilah sendiri, yaitu perpendicular vector ya, atau vektor yang saling tegak lurus, di mana ketika di 2D, dua dimensi, itu kita istilahkan dengan vektor yang ortogonal. Kalau di 3 dimensi, nanti kita kenal vektor normal, ya, di mana vektor normal ini adalah vektor yang saling tegak lurus dengan vektor lainnya. Nanti untuk yang normal kita bahas di cross product gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman akan sering mendengar istilah ortogonal kalau di 2 dimensi. Nah, selanjutnya adalah latihan soal lainnya. Oh, belum ya. Oke, sekarang kita ke kriterianya tegak lurus gitu ya. Jadi, tadi seperti yang sudah kita sampaikan, seperti saya sampaikan ya, tegak lurus ketika sudutnya itu adalah pi per 2. Nah, kalau pi per 2 berarti nilai kosinusnya adalah 0 gitu ya. Cos 90 0. Jadi dengan kata lain nih, kita bisa menyimpulkan bahwa dua vektor ya, misalkan vektor U dan vektor V, kalau misalkan hasil dot produknya adalah 0, maka dua vektor itu adalah saling tegak lurus gitu ya, atau ortogonal. Nah, ini berlaku sebaliknya. Kalau hasilnya 0, berarti kedua vektornya ortogonal. Kalau diminta ortogonal, berarti hasilnya harus 0. Gitu ya. Nah, itu sifat dari tegak lurusnya suatu vektor. Oke, untuk selanjutnya adalah latihan soal ya. Jadi di sini ada 4. Di slide ini ada 4 soal. Yang pertama adalah teman-teman saya minta menemukan sudut antara vektor U dan vektor V. Ingat yang diminta adalah sudut, bukan nilai sudut ya. Jadi sampai dapat tetanya. Teman-teman bisa pakai gunakan kalkulator untuk dapat tetanya berapa. Gitu ya. Yang kedua adalah diberikan dua vektor ya. Di sini ada vektor A dan vektor B. Nah, teman-teman diminta menentukan apakah kedua vektor ini sejajar atau tegak lurus. Nah, teman-teman bisa menyampaikan dia sejajar atau tegak lurus, alasannya apa gitu ya, atau mungkin dicari dulu sudutnya berapa, atau besar nilai kosinus sudutnya berapa.
Jadi tidak harus sampai dapat theta, gitu ya, di nomor 2 dan 3 ini. Bisa cos theta-nya berapa, nanti dari situ teman-teman bisa menyimpulkan apakah dia sejajar atau tegak lurus. Kalau untuk nomor 1, perhatikan yang diminta adalah angle-nya, gitu ya, sudutnya berapa derajat, gitu ya. Nah, untuk yang di nomor 4, seperti yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, teman-teman diminta untuk menuliskan atau menunjukkan, membuktikan ya, bagaimana perkalian vektor U dan V ini menghasilkan panjang vektor U dikali panjang vektor V kosinus theta, gitu ya. Saya rasa tidak ada yang sulit, mungkin lebih teliti saja menghitung ya, karena di sini apa namanya, teman-teman menggunakan trigonometri, gitu ya. Di sebelumnya ada yang kepleset, gitu ya, menentukan sudut dari 240 derajat, gitu. Jadi saya harap hati-hati. Oke, next satu sub lagi yaitu tentang proyeksi vektor, gitu ya. Jadi pada dasarnya memproyeksikan vektor ini berarti kita membuat vektor lain yang segaris dengan vektor yang sudah ada, yang mau kita proyeksikan, gitu ya. Misalkan di sini ada dua vektor, vektor V dan vektor W, yang ada sudut di antara keduanya theta, gitu ya. Jadi kita bisa memproyeksikan vektor V ke vektor W, gitu ya, supaya vektor V ini segaris dengan vektor W, atau berhimpit segaris ya. Segaris dengan vektor W, sehingga kita jatuhkan vektornya, kemudian kita buat atau kita dapat vektor baru di sini, yang biru ini, dari pangkal yang sama tadi ke ujung jatuhnya vektor V. Nah, ini yang kita sebut dengan proyeksi vektor V terhadap vektor W. Kalau di sini nulisnya hati-hati ya. Jadi W ini indeks di bawah vektor W-nya. Jadi PR atau proyeksi vektor V, kemudian kecil di bawah ini ada terhadap vektor W, gitu. Jadi di sini yang diproyeksikan atau yang dijatuhkan adalah vektor V. Sedangkan yang di vektor W-nya adalah vektor yang tujuannya, vektor tujuan yang mau dibuat segaris tadi dengan vektor W, gitu ya. Hati-hati menulisnya, jangan sampai ketukar gitu ya, karena maknanya ketukar juga. Gitu. Oke, nah sekarang ada kasus lain di mana tetanya ini atau sudut antara dua vektornya adalah lebih besar dari 90 derajat. Bagaimana kita bisa menentukan proyeksinya, itu hasil proyeksinya, gitu ya. Nah, di sini misalkan bentuknya seperti ini, gitu ya, vektor W-nya ke arah kanan dan juga vektor V-nya itu ke belakang, ke arah kiri. Nah, bagaimana proyeksinya? Sama, tetap kita jatuhkan ke vektor yang segaris dengan vektor W, artinya vektor yang berlawanan arah dengan vektor W tadi, sehingga kita bisa mendapatkan vektor di mana vektor ini tadi sama, ini tetap proyeksi vektor V terhadap vektor W, gitu ya. Cuman caranya adalah tekniknya adalah membuat vektor lain yang berlawanan arah dengan vektor W, sehingga vektor V-nya kita jatuhkan ke negatif vektor W, gitu ya. Nah, dari dua konsep tadi, kita coba menentukan hasil akhir atau vektor akhir. V-nya kan berupa vektor, W-nya berupa vektor. Nah, kita mau cari vektor hasil proyeksinya, hasil proyeksi V, hasil proyeksi vektor V terhadap vektor W. Nah, nanti vektornya ini siapa sih? Nah, itu nanti yang mau kita cari. Gitu ya. Yang pertama kita cari adalah panjang vektornya dulu, karena vektor sendiri adalah panjang dikali arah. Gitu ya. Kalau arahnya tadi kan bergantung vektor W. Nah, sekarang panjangnya, besar proyeksi vektor V terhadap vektor W. Panjangnya dari ujung ke sini ini berapa sih? Gitu.
Nah, dengan memanfaatkan teorema Pitagoras, ya, ini kan kita jatuhkannya tegak lurus, ya, sehingga siku-siku di bagian apa namanya ini, bagian ujung dari vektor proyeksi. Sehingga kalau kita mau mencari panjang proyeksi vektor V terhadap vektor W, kita bisa memanfaatkan kosinus, sehingga panjang proyeksi vektor V terhadap vektor W adalah panjang vektor V kosinus theta, gitu ya. Cos samping miring, ya kan ya. Nah, sehingga dengan memanfaatkan cos-nya adalah vektor V dot produk vektor W dibagi vektor besar vektor W dikali besar vektor V. Ini pakai sifat yang sebelumnya ya, pakai sifat yang dari hukum sinus, hukum kosinus. Dari hukum kosinus itu kan teman-teman dapat vektor V dikali vektor W sama dengan panjang vektor W dikali vektor V dikali cos theta. Ya, berarti cos theta-nya bisa kita manipulasi menjadi persamaan ini. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ke persamaan yang atas, yang Pitagoras, maka kita mendapatkan bahwa panjang proyeksi vektor V terhadap vektor W adalah dot produk dari vektor V dengan vektor W dibagi panjang vektor W. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah dapat panjang vektornya. Segini nih panjangnya berapa. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau menentukan vektornya siapa. Nah, sekali lagi, bahwa vektor itu adalah panjang dikali dengan arah. Nah, panjangnya tadi panjang dari proyeksi vektor V terhadap vektor W. Arahnya tentu saja searah dengan vektor W, gitu ya. Dalam kasus ini, tentu saja bergantung theta ya. Nanti kalau tetanya lebih dari 90, nah pasti sudah apa namanya? Sudah diwakili di sini. Karena tadi tetanya digunakan ketika mencari proyeksi vektor V terhadap vektor W, gitu ya. Jadi unit vektor W-nya ini yang digunakan adalah unit vektor W yang asli ya, meskipun dia sudah berlawanan arah, tetap teman-teman menggunakan unit vektor yang W, gitu. Nah, dengan memanfaatkan temuan kita sebelumnya, dan sebelumnya lagi, gitu ya, unit vektor kan kita dapat dari membagi vektor dengan panjang vektornya. Nah, dari sini kita bisa melakukan perkalian, gitu ya. Ini kan perkalian dot product, berarti vektor V dikali vektor W hasilnya adalah angka dibagi dengan angka, gitu ya, atau pembilangnya ini bisa kita kalikan angka dengan angka, kemudian angka dibagi angka nanti dikalikan vektor W, gitu ya. Atau bisa saya tuliskan seperti ini. Dot produk vektor V dikali vektor W dibagi panjang vektor W kuadrat dikali dengan vektor W. Nah, ini hasil akhirnya harus berupa vektor, ya kan? Karena ini skalar, ini vektor. Jadi ya, vektor W ya, dikali dengan vektor W. Hasilnya adalah suatu vektor. Nah, maka kita sudah mendapatkan vektor hasil proyeksi dari vektor V terhadap vektor W. Gitu. Gampang ya. Jadi gampang sih. Jadi ketika kita mau mencari vektor, kita pasti butuh panjang dan arah, gitu ya. Panjangnya tadi sudah kita dapat dengan teorema Pitagoras dan juga apa namanya, sifat kosinus, gitu ya. Kemudian arahnya tadi searah sumbu, ya searah vektor W. Nah, terakhir nih, di slide terakhir, ada latihan ya. Jadi ini dikasih nomor aja, saya kasih nomor 3 nanti ya. Kok nomor 3? Nomor 5 ya berarti ya, nomor 5, 5A dan 5B. Ada vektor A dan vektor B di sini.
Kemudian teman-teman diminta mencari proyeksi vektor B terhadap A dan proyeksi vektor A terhadap B. Gitu ya. Kemudian untuk yang nomor 6 ada diberikan suatu segitiga dengan titik-titik sudut 0,0,0, 3,4,3, 4,-2,3. Nah, teman-teman diminta menyelidiki apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku atau bukan. Gitu ya. Teman-teman perhatikan syarat segitiga siku-siku apa, apakah syarat itu terpenuhi di segitiga ini atau tidak. Gitu ya. Jadi, itu untuk tugas pertemuan ini, jadi cukup banyak ya. Begitu saja. Kalau ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan atau ada yang mau dikonfirmasi, silakan dikirimkan lewat WA, gitu ya. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diluangkan. Semangat ya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.